Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita dalam ngobrol bareng, kita kedatangan tamu, rekan-rekan, ini ada perwakilan Ketua Panitia Kompetisi Esai dan Debat 2021. Ya. Kita tahu Tech Center di SDIE Mahardika ini diresmikan di 1 Maret 2021 ya, Ya, Mas 1 Fahmi ya. Baik, selamat siang Mas Fahmi. Siang, baik. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini kita kedatangan Mas Fahmi. Pasti banyak yang bertanya, siapa sih Mas Fahmi ini? Kira-kira ada apa nih sampai kita lakukan ngobrol bareng seperti itu? Bisa dijelaskan sedikit profil dari Mas Fahmi? Ya, selamat siang. Nama saya Fahmi Adriansyah. Saya merupakan Ketua Panitia Lomba Esai dan Debat Tech Center SDIE Mahardika. Saya juga anggota relawan pajak tahun 2021 dan mahasiswa aktif ya tentunya. Mahasiswa aktif semester 7 STIE Mahardika Surabaya. Seperti itu, Pak. Oh, gitu ya. Oke, baik Mas Fahmi. Mungkin sebelum kita membahas tentang acara yang akan diselenggarakan oleh Tech Center STIE Mahardika, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu apa sih relawan pajak ya. Ini cocok sama tulisan di kaosnya ya, dress code-nya, relawan pajak. Kira-kira relawan pajak di STIE Mahardika ini bisa dijelaskan secara singkat apa, terus mungkin kegiatan apa aja sih yang akan dilakukan oleh teman-teman relawan pajak? Setahu saya ini angkatan pertama ya? Ya, angkatan pertama. Boleh dijelaskan? Oke, baik Bu Ari. Untuk relawan pajak sendiri mungkin saya bisa jelaskan secara garis besarnya saja ya. Kalau program relawan pajak ini program kerjasama antara Tech Center sama DJP Jatim 1 tentunya untuk menempatkan mahasiswa-mahasiswa STIE Mahardika tentunya itu pada kantor pelayanan pajak yang ada di Surabaya. Nah, untuk tugas kita sendiri kalau menjadi relawan pajak itu kurang lebih kita mengasistensi wajib pajak, membantu wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya bisa melalui online, melalui e-filing dengan website djponline.go.id atau bisa offline dengan datang ke KPP yang terdaftar di NPWP wajib pajak itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi banyak kegiatan ya, yang dilakukan oleh teman-teman relawan pajak. Baik, jadi kegiatan relawan pajak ini merupakan program MBKM, salah satu program MBKM ya, yang memberi kesempatan mahasiswa untuk belajar di luar kurikulum ya. Jadi di luar kampus dan memperoleh pengalaman di dunia kerja. Beberapa kegiatan MBKM yang diambil mahasiswa ini kan salah satunya ya di Tech Center dengan menjadi relawan pajak. Oke, mungkin sekarang bisa kita lanjutkan untuk membahas acara yang akan diselenggarakan Tech Center STIE Mahardika terkait kompetisi esai dan debat 2021. Untuk tujuan acara tersendiri, mungkin saya terinspirasi dengan acara DJP Jatim 1 yang beberapa bulan yang lalu sempat diselenggarakan itu tentang debat pajak tentunya ya, debat dan esai pajak. Nah, dari situ saya bisa kayak melihat gitu Bu, kalau peserta acara debat tersebut itu bisa dapat manfaat secara pendalaman materi, terus untuk pendalaman materi serta dia juga bisa menjelaskan materi tersebut dengan communication skill yang baik dan tertata gitu Bu, agar ke wajib pajak itu bisa lebih mengerti gitu Bu kalau waktu di asistensi gitu. Kalau kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang kemarin kita juga sempat ya masuk ke debat kompetisi yang diadakan oleh DBC Jatim itu, dan
lolos juga kan ya, meskipun masuk ke 4 besar kalau nggak salah ya. 4 besar. 4 besar. Jadi kegiatan ini kan termasuk program pertama ya yang dilakukan oleh teman-teman relawan pajak. Oke, jadi para mahasiswa diharapkan, kan ini sudah dibuka ya pendaftarannya. Iya, sudah dibuka. Pendaftarannya itu sudah dibuka, dan kemarin saya sempat lihat flyer yang sudah diposting juga oleh teman-teman Tech Center, itu hadiahnya juga cukup menarik ya. Ada uang tunai. Selain uang tunai ada sertifikat juga ya. Jadi uang tunai itu untuk juara 1, uang tunai sebesar 500.000, terus juara 2 itu 350.000, dan juara 3-nya itu 200.000. Nah, untuk juara 1-nya itu bisa juga dapat seperti golden ticket gitu Bu, menjadi relawan pajak tahun 2022 tahun selanjutnya gitu Bu. Yang dimaksud golden ticket itu yang seperti apa ya? Ya, jadi mereka bisa langsung lolos menjadi relawan pajak itu tanpa seleksi gitu Bu. Oke. Kurang lebih seperti jadi itu. Baik, setelah memenangkan kompetisi debat DNIC ini, nanti kalau sudah dapat golden ticket, berarti ini sudah punya free pass ya, untuk jadi anggota relawan pajak. Dan itu kan juga kalau untuk golden ticketnya kan untuk relawan pajak tahun 2022 ya, jadi yang bisa dapat golden ticket itu terutama di semester 5 ya. Soalnya kan untuk semester 6-nya tahun 2022 mereka ada program MBKM itu kan. Jadi mereka juga terbebaskan untuk mengambil golden ticket itu atau tidak, itu udah bebas gitu pilihan dari pesertanya kalau misal juara 1 atau enggak gitu. Oke, baik. Saya akan membacakan pertanyaan pertama ya dari teman-teman mengenai kenapa lebih memilih tema esai ya pajak di masa pandemi. Ya, untuk tema esai sendiri, kenapa tim panitia memilih tema pajak di masa pandemi? Itu agar para peserta itu dapat mencari materi atau mencari informasi tentang peran pajak, penggunaan pajak atau peran pajak di masa pandemi seperti ini itu kurang lebih seperti apa gitu. Jadi dia bisa mencari menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana sistem pertandingan debat itu sendiri, seperti apa sih? Sistemnya seperti apa? Ya, untuk sistem pertandingannya pertama-tama itu untuk penyisian pertama mereka kan mengumpulkan esai. Nah, dari esai tersebut nanti diseleksi. Terus selanjutnya dari seleksi esai itu ke penyisian keduanya itu dengan penyisian debat pastinya, dengan sistem pertandingannya menggunakan pro dan kontra yang dilotre pada technical meeting sebelum acara itu dimulai, acara penyisian itu dimulai. Terus selanjutnya untuk ke penyisian semifinal itu sama seperti sistem yang saya jelaskan tadi, sampai final pun juga seperti itu, sampai menjadi juara dengan sistem pro dan kontra gitu. Oke, baik, seperti itu ya sistem yang dijelaskan oleh ketua panitia. Saya kira sudah cukup jelas. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Apakah dalam satu tim yang berjumlah 3 orang harus dalam satu frame ketika berdebat? Nah, untuk frame sendiri mungkin kita tidak membebankan pada peserta gitu ya Bu untuk jadi satu frame gitu kan. Soalnya di masa pandemi juga, jadi mereka bisa berbeda-beda frame, tapi dikonfirmasi aja ke tim panitia mereka mau pakai satu frame atau berbeda-beda frame, itu biar diinformasikan ke kita, biar kita bisa menjalankan. Baik, jadi pengalaman dari kegiatan yang lalu sempat kan ya dari mahasiswa STIA Mahardika mengikuti kompetisi debat esai dan ini ya. Jadi memang tidak diharuskan untuk satu frame, apalagi kondisi pandemi saat ini, peserta satu tim bisa berbeda tempat ya, berbeda lokasi. Kebetulan kalau teman kita yang dari STI Mahardika ketika kegiatan debat kemarin itu kan satu frame ya. Ternyata dari
kampus lain itu banyak yang banyak, berbeda-beda. betul. Baik, jadi untuk kondisi pandemi saat ini itu tidak akan menghambat kegiatan kompetisi esai dan debat. Kalian tetap bisa beda frame ya. Jadi jangan khawatir barangkali satu timnya ada posisi lagi di daerah. Tetap ikut ya. Tetap ikut. Jadi tidak menghambat kalian ikut berpartisipasi pada kegiatan debat esai dan kompetisi. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira siapa saja sih yang boleh ikut di acara ini? Nah, untuk acara ini tidak terbatas mahasiswa semester berapa saja gitu, semuanya boleh ikut. Tetapi tentunya mereka harus sudah mengambil mata kuliah perpajakan ya, Bu. Mata kuliah perpajakan, jadi biar bisa kita seleksi lebih dalam untuk pendaftarannya gitu, Bu. Ada batasan, tidak ada ya. batasan. Jadi satu tim itu terdiri dari tiga anggota. Bisa mix enggak nih? Kadang-kadang kan mahasiswa masih saya kenalnya yang satu kelas aja. Terus ternyata enggak, saya ada nih kombinasi mix ya. Bisa, angkatan berapa, NIM berapa, tidak harus satu angkatan, diperbolehkan ya. Iya, bisa untuk itu. Bisa mix seperti itu, Bu. Jadi mereka bisa sesuai keinginan mereka lah untuk membentuk tim itu yang enaknya seperti apa, chemistry-nya seperti apa kan juga mereka yang tahu gitu ya, Bu. Jadi tidak dibatasi. Baik, Mas. Mungkin pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk cukup sampai di sini ya. Dan saya rasa penjelasan dari Mas Fahmi sudah cukup jelas ya. Terus gini, Mas. Kemarin itu kan saya sempat lihat flyernya ya, sudah kemana-mana. Batas maksimal terakhir teman-teman join untuk kegiatan ini tetap di tanggal yang tertera di flyer atau masih ada nih dari pihak panitia atau teman-teman relawan pajak memberikan dispensasi di tanggal berapa? Ya, ini untuk deadline pendaftarannya kurang lebih masih sama, Bu. Masih sama yang di-share pada flyer yang tertera itu yang sudah kita publish. Kalau untuk misal ada perpanjangan pendaftaran atau bagaimana nanti kita infokan di akun Instagram @techcenter_mardika atau bisa langsung tanya ke flyer di call center flyer itu ke Mbak Nafi atau Mbak Sandra itu yang tertera di flyer itu. Kurang lebih seperti itu. Baik ya. Jadi untuk para mahasiswa entah bisa dari prodi akuntansi, prodi manajemen, kalian berpartisipasi dulu, urusan kalah menang urusan belakangan ya. Kita kan nambah ilmu juga, karena tidak ada ruginya untuk mencoba untuk kegiatan kompetisi esai dan debat 2021 seperti itu ya, Mas Fahmi ya. Jadi kalau ada yang pertanyaan yang kurang jelas, kalian bisa langsung DM dan wajib follow Tech Center ya. Tech Center _Mardika ya, _. Jadi kalau masih ada pertanyaan, langsung aja dimasukkan ke DM mereka atau menghubungi nomor yang sudah tertera di flyer ya, flyer ya kegiatan ini. Ada sebelum closing ada yang mau disampaikan oleh Mas Fahmi? Ya, mungkin untuk para peserta ya, kalian bisa join ke acara ini tanpa terbatas harus semester berapa, harus nilai perpajakan berapa, itu kalian bisa bebas untuk mendaftar gitu, tidak ada batasan. Jadi yuk segera cepat mendaftar sebelum pendaftarannya sudah selesai gitu, sebelum deadline-nya sudah habis. Dan untuk 3 orang pendaftar pertama juga ada hadiah menarik. Banyak hadiah ya. Iya, banyak hadiah menarik. Kalau sudah ngomong hadiah gratisan itu siapa yang nggak mau ya? Hari ini nggak mau gratisan, betul. Ini kemarin banyak yang masuk nih di DM IG kami ya. Ada banyak pertanyaan sebenarnya. Tadi sempat dijelaskan juga oleh Mas Fahmi selaku ketua panitia ya. Ini yang ditanyakan, jadi relawan pajak tadi sudah disebutkan ya. Profit apa aja sih yang didapat? Lebih ke kira-kira pengalaman selama menjadi relawan pajak bisa
lagi-lagi diceritakan nih, biar mereka nih yang mau masuk kadang-kadang masih takut kan. Kalau sudah ngomong pajak, kadang-kadang anak-anak belum paham seperti itu kan. Ada ketakutan, kepengen gabung jadi relawan pajak itu? Ya, kalau untuk menjadi relawan pajak itu kan kalian kalau sudah jadi relawan pajak pasti juga nanti ada pelatihan-pelatihan dulu tentang materi-materi yang mau dijelaskan pada asistensi ke wajib pajak kan. Nah, terus kalau yang saya rasakan sendiri gitu kalau jadi relawan pajak itu ya yang pastinya menyenangkan soalnya kan membantu wajib pajak, membantu orang-orang yang belum tahu melapor SPT menggunakan e-filing itu seperti apa gitu ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya itu mungkin kita bisa dapat pengalaman kerja, apalagi kan kita pengalaman kerjanya kan juga di kantor pelayanan pajak gitu ya, Bu, ke kantor pelayanan pajak. Dan juga waktu asistensi kan kita juga bisa mengasah kemampuan kita gitu untuk berbincang sama orang asing atau orang yang baru gitu, biar lebih lebih baik gitu kelanjutannya. Baik, jadi dari apa yang disampaikan dan diceritakan oleh Mas Fahmi, sebenarnya banyak benefit ya yang diperoleh dari teman-teman relawan pajak. Jadi kapan lagi nih kalian dapat kesempatan besar untuk gabung jadi relawan pajak, dan kali ini mereka punya event yang namanya kompetisi IC dan debat 2021. Jadi urusan kalah menang kalian maju dulu aja. Kita coba dulu untuk ikut kegiatan ini. Jadi kalau misal kalian kalah atau nggak lolos gitu, kalian bisa coba daftar lagi gitu ke rekrutmen relawan pajak. Nanti kita bisa share beberapa hari selanjutnya untuk rekrutmen itu sendiri ya. Jadi kalian masih berkesempatan gitu menjadi relawan pajak. Untuk acara program relawan pajak itu masih banyak kesempatannya gitu. Baik, jadi ayo join untuk kegiatan kompetisi IC dan debat, join pada saat program rekrutmen relawan pajak seperti itu ya. Kompetisi debat, rekrutmen, kalian juga bisa join lah semuanya itu untuk mendapatkan menjadi relawan pajak tahun 2022. Baik, terima kasih atas obrolan siang ini. Ya, terima kasih Jadi juga. ditunggu obrolan lainnya, obrolan bareng dengan siapa lagi nih? Ya, apakah nanti ketika mendekati program rekrutmen relawan pajak kita akan undang teman-teman dari relawan pajak lagi? Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Mas Fahmi untuk penjelasannya untuk kegiatan kompetisi IC dan debat 2021 kali ini. Oke, baik. Sekian obrolan kita dengan perwakilan teman relawan pajak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.